Nah guys, udah jelas kan ya, ternyata perbedaan bank konvensional sama bank syariah itu perbedaannya di akadnya. Dan halo teman-teman, selamat datang di Profesi Talk bersama saya Kartika Ayu. Yang tentu saja saya tidak sendirian. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh narasumber saya yang akan memberi inspirasi kepada kita semua. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu spesial, Kak Kesta Bening. Pasti yang udah sering denger namanya nggak akan asing lagi ya. Kak Kesta Bening ini adalah seorang manajer salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu manajer Bank Muamalat Indonesia. Baik, langsung aja kita sapa Kak Kesta Bening. Halo Kak Kesta Bening, apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik. Baik, sebelumnya kan kata orang ya kayak tak kenal maka kata saya, maka boleh dong di-spill nih Kak Kesta Bening itu siapa sih? Kak Kesta Bening itu dulunya di mana bisa ada di posisi sekarang, ya kan? Langsung aja kita tanya yuk. Oke, kalau suruh kenalan tuh sebenarnya agak bingung ya mau ngomong apa, tapi mungkin kita yang umum aja ya. Untuk nama saya, nama lengkapnya sebenarnya Kesta Sutra Bening, biasa dipanggil Kesta. Saat ini ya bekerja di Bank Muamalat Indonesia sebagai product manager untuk produk insurance, produk asuransi. Jadi kerjasama antara Bank Muamalat dengan partner-partner asuransi kita. Oh, kalau di Bank Muamalat sendiri itu saya alhamdulillah udah berapa tahun ya? Udah 12 tahun mungkin ya, dari tahun 2011. Jadi sebenarnya pertama kali memutuskan untuk terjun ke bank syariah itu sebenarnya gara-gara magang sih sebenarnya. Jadi waktu saya masih kuliah di semester berapa ya? Kalau nggak salah semester 5 ya, sekitar semester 5 atau semester 6. Itu dari tempat saya kuliah kan ada program magang. Nah, waktu itu saya coba untuk daftar magang di Bank Muamalat. Nah, pada saat saya jadi anak magang, waktu itu belum kepikiran tuh mau berkarir di bank syariah, gitu kan, atau di ekonomi syariah itu belum kepikiran. Jadi cuman ya udah berhubung ada program magang dari kampus, ya udahlah magang aja gitu. Mana nih yang lagi buka magang? Oh ternyata Bank Muamalat, ya udah apply aja gitu. Jadi random aja gitu apply-nya kan. Nah terus akhirnya apply lah di Bank Muamalat, dan ternyata waktu saya magang di Bank Muamalat itu alhamdulillahnya betah banget gitu. Jadi lingkungan kerjanya tuh enak gitu kan, teman-temannya juga enak gitu kan, baik-baik lah gitu ya, senior-senior saya waktu itu baik-baik. Terus juga ketika magang kan ya sedikit-sedikit jadi tahu lah ya, oh bank syariah tuh kayak gini, bisnisnya ada apa aja, kerjaannya apa aja segala macam, dan tertarik gitu. Jadi udah suasana kerjanya enak, terus kerjaannya juga tertarik gitu kan. Nah akhirnya dari situ memutuskan nih, jadi kayak mentekadkan gitu dalam hati, aduh nanti kalau saya udah lulus aku pengen kerja di sini gitu, pengen kerja di Bank Muamalat. Akhirnya kesampaian mungkin ya, ucapan adalah doa gitu kan. Akhirnya ketika aku lulus langsung tuh mantengin gitu, jadi mantengin di platform pencari kerja gitu kan, Bank Muamalat ini lagi buka lowongan atau enggak gitu. Nah akhirnya ketika lihat gitu ya ada lowongan di Bank Muamalat, langsung deh apply di Bank Muamalat, dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan setia di Bank Muamalat. Dan akhirnya sekarang menjabat sebagai Ya lumayan lah sebagai product manager di Bank Muamalat. sukses ya Kak ya berarti. Amin insya Allah, mudah-mudahan doain aja ya, mudah-mudahan saya tetap bisa berkontribusi lah buat Bank Muamalat khususnya, dan buat ekonomi syariah. Oke nih, kan kakak kan ini kan manajer produk dari Muamalat ya. Untuk Muamalat sendiri udah ada berapa produk? Kalau berapa produk tuh banyak banget ya. Jadi kayak tabungan aja, kita ada tabungan yang tabungan biasa, terus ada tabungan rencana gitu kan. Tabungan rencana itu bisa dipakai macam-macam, bisa buat kita mau buat pendidikan atau mau pergi misalnya,
deposito kan untuk menyimpan dana darurat lah ya, untuk menyimpan, kalau dibilang untuk investasi kurang sih, karena deposito itu keuntungannya kecil tapi cenderung aman dan liquid. Jadi gini, kalau kita punya dana nganggur tapi dana ini kita gunain buat darurat nih, misalnya kalau saya ini contohnya, saya punya dana darurat buat apa, rumah gentengnya bocor gitu ya, mesin cuci rusak misalkan gitu kan, ada apa atau ada kalau sakit sih enggak, karena saya ada asuransi dari kantor ya. Jadi paling kalau untuk yang darurat kayak gitu saya nyiapin dana kan, itu saya taruhnya di deposito. Saya taruh di deposito karena kalau ditaruh di tabungan kan bagi hasilnya kecil, tergerus sama inflasi gitu. Jadi saya suka taruhnya di deposito. Nah, Bank Muamalat juga punya tuh deposito dengan macam-macam. Terus kalau untuk nasabah yang perusahaan, kita juga punya Zero. Banyak sih produknya, banyak banget. Hafal. Jujur li tidak hafal-hafal. Maaf ya ampun, jangan dibully dong. Ketahuan deh. Bisa dilihat di website. Itu dan banyak, dan itu dari sisi produk tabungan atau produk pendanaan ya. Produk pembiayaan itu juga banyak. Jadi bisa ada tadi ya, saya kasih contoh, bisa untuk KPR, untuk apa, kepemilikan rumah, ada juga untuk multiguna, macam-macam lah untuk pembiayaannya ya. Untuk modal kerja juga ada, untuk investasi juga ada. Terus selain produk tabungan sama produk pembiayaan, Bank Muamalat juga punya produk-produk lain, produk-produk keuangan lain, contohnya asuransi. Bank Muamalat juga ada, tapi bukan miliknya Bank Muamalat. Jadi kalau kayak asuransi itu, Bank Muamalat kerjasama nih sama perusahaan asuransi. Bank Muamalat memasarkan produk-produk dari si perusahaan asuransi itu. Jadi nasabah enak nih, kalau mau beli asuransi nggak usah datang ke perusahaan asuransinya, cukup datang ke Bank Muamalat aja udah bisa dapat produk asuransi. Kita juga ada produk investasi seperti sukuk dan juga reksadana. Jadi lengkap banget. Ayo jadi nasabahnya. Oke nih Kak, kan kakak udah jelasin ya macam-macam produknya Bank Muamalat gitu. Sebenarnya kakak juga udah hafal banget kan. Terus yang aku mau tanyain ya kan kalau sekarang manajer dari produk Bank Muamalat ya. Kalau untuk marketing kan pasti kan tugasnya untuk ngasih info produk-produk Bank Muamalat. Untuk kakak sendiri nih sebagai manajer produk dari Bank Muamalat itu biasanya perannya apa sih Kak? Oke, jadi kalau sebagai product manager itu perannya, jadi gini, kalau product manager kita memang beda dengan marketing atau sales ya. Kalau marketing atau sales itu kan dia menawarkan atau memasarkan produknya ke nasabah atau ke konsumen, gitu ya, ke pelanggan ya, ke calon nasabah. Tapi kalau saya lebih ke yang bikin produknya. Gitu. Jadi jadi kalau misalnya kayak di pabrik, kalau analoginya di pabrik ada bagian production yang misalkan ada pabrik baju gitu ya, ada bagian production yang bikin bajunya, jadi dia nentuin tuh bahannya apa, modelnya, cuttingannya yang bagus kayak apa, harganya berapa gitu ya, produksi. Nah terus ada bagian marketing yang ngejualin produknya. Nah kalau saya di bagian yang bikin tadi, yang memproduksi produknya, jadi saya yang merancang produk. Cuman memang saya tidak, karena di Muamalat kan produk banyak banget ya, jadi saya sebutin kan produknya banyak. Jadi di Bank Muamalat sendiri produk manager juga nggak cuma satu. Jadi produk manajernya itu dibagi-bagi. Jadi ada produk manager untuk yang produk tabungan, ada produk manager untuk yang deposito, ada yang untuk pembiayaan gitu ya. Termasuk ada untuk produk manager untuk produk-produk asuransi dan investasi. Sekarang khususnya produk manajer di bidang apa? Khususnya untuk yang asuransi. Cuman ya kalau product manager itu tugas dan tanggung jawabnya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Jadi kita membuat suatu produk, kita melihat nih kan kira-kira masyarakat kita tuh lagi butuh produk apa, fiturnya kayak apa gitu kan, yang kira-kira menarik gitu kan. Kita rancang produknya, terus udah begitu produknya udah jadi, kita kasih nih deliver produk itu ke bagian marketing untuk ditawarin ke nasabah. Nanti dari situ kita dapat feedback, gimana produknya kemarin, laku nggak gitu kan. Oh laku mbak, karena ternyata gini, oke, berarti itu fitur yang harus kita pertahankan nih gitu. Tapi ada juga produk yang pas kita pasarin itu kan ternyata nggak begitu laku nih mbak, kata orang marketingnya ya, susah ternyata dijualnya gitu. Kita tanya apa nih yang bikin susah, oh ternyata kurang menarik, fiturnya kalah sama punya sebelah gitu. Nanti kita perbaiki, termasuk juga proses. Jadi misalnya
ketika kita udah punya produk, terus kita deliver nih ke teman-teman marketing untuk ditawarin ke nasabah, ternyata susah lakunya gitu ya. Pas kita minta feedbacknya ternyata lama mbak kita prosesnya misalnya. Jadi untuk buka tabungan misalkan prosesnya terlalu lama, terlalu rumit. Jadi nasabahnya males kalau buka tabungan di kita, jadi buka tabungan di bank sebelah karena lebih cepat. Nah itu jadi feedback nih buat kita nih, buat product manager. Oh oke, berarti saya harus simplify nih prosesnya. Mungkin harus lihat nih, mungkin ada beberapa proses yang bisa dikurangi supaya nggak terlalu lama untuk nasabah. Kurang lebih begitulah product manager. Oh, jadi perannya seperti orang yang di dapur ya, Betul, kayak betul. Chefnya lah, chefnya ya. yang bikin produk ya. Iya benar. Itu nggak boleh ngebentur sama apa kak? Aturan-aturan apa? Iya bikin benar. produk? Iya kalau bikin produk pertama kita mesti lihat aturan syariahnya. Jadi kita makanya kita tadi punya DPS ya atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi ya itu harga mati deh, nggak boleh sampai produknya kita itu bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, terus yang kedua juga nggak boleh bertentangan dengan regulator. Jadi kan bank itu banyak yang ngawasin ya, ada OJK, ada BI gitu kan. Nah itu kita mesti mastiin produknya kita itu nggak bertentangan atau nggak melanggar aturan-aturan dari regulator tadi. Terus mesti mikirin juga produknya harus menarik gitu kan, harus nggak kalah bersaing dengan produk dari kompetitor kayak gitu. Asik sih. Asik sih gitu kan gitu. Jadi manajer produk di bank muamalat itu tugasnya adalah otak dari produk ya. Iya betul. Otaknya dari produk guys. Kak gini ya, generasi Z zaman sekarang nih kan mereka kan kurang paham nih ngebedain bank konvensional dan bank syariah. Kan kakak udah lama nih bank syariah, nggak bisa menerima mentah-mentah dong perspektif itu kan tentang bank syariah. Kayak katanya sama aja nih sama bank konvensional, kayak kayaknya bunganya sama aja nih kayaknya. Katanya syariah, apa sih yang bikin syariah itu kan? Kayaknya anak generasi Z tuh kayak literasi itu kayak kurang tuh kak. Itu kayak gimana tuh kak untuk menanggapinya? Menurut kak Gesa sendiri penjelasannya seperti apa gitu? Kalau apa bedanya antara bank konven sama bank syariah itu pertanyaan ini banget sih emang buat kita, pertanyaan yang sering banget diajuin gitu ya, nggak kayak pertanyaan umum deh. Orang tuh pasti ketika kita nawarin produk atau service dari bank syariah tuh pasti nanya emang bedanya apa sama bank konven gitu kan. Jadi sebelum saya jawab mau sharing satu pengalaman lucu aja, saking banyaknya orang yang suka tanya gitu ya bedanya apa. Saya tuh pernah ditanyain apa sih mbak bedanya bank konven sama bank syariah itu waktu di ojek online. Jadi waktu saya pulang kerja mesen ojek online, dapatlah ojek online-nya kandas naik gitu. Terus waktu di jalan dia nanya lah, oh mbak kerja di bank muamalat ya? Iya. Terus nah apa sih mbak bedanya bank syariah sama bank konven? Nah itu saya bingung tuh, ini posisinya lagi di ojek gitu kan, lagi jalan Di interview. iya pertanyaannya berat nih gitu kan. Udah gitu kan biasanya kita kalau sama driver ojek kan ngomong nggak kedengeran ya, ngomong harus teriak-teriak. Jadi aduh nih materi berat, iya materi berat ditanyainnya di atas ojek online gitu ya, lucu. Tapi ya waktu itu sebisa-bisa mungkin gitu kan saya menjawab ya semaksimal yang saya bisa lah gitu. Nah jadi balik ke topik yang tadi ya, bedanya bank syariah sama bank konven pastinya beda banget ya, walaupun mungkin gini secara bungkusnya atau secara di luarnya tuh kelihatannya kayak sama gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya jadi sistem perhitungannya gitu kan, terus mekanisme hitung-hitungannya, pembagian-bagian hasilnya dan sebagainya itu beda antara bank syariah sama bank konvensional gitu kan. Dan di bank syariah itu kita punya yang namanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah di semua bank syariah itu punya. Jadi setiap kali kita tuh mau mengeluarkan suatu produk baru ataupun mau mengeluarkan suatu layanan baru atau service baru, itu nggak bisa ujuk-ujuk ngeluarin gitu aja, nggak bisa. Jadi kita harus pertama itu minta opini dulu dari DPS tadi, Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS nanti akan nanya, saya kebetulan pernah tuh beberapa kali ikut meeting DPS gitu ya. Jadi ditanyain gitu benar-benar, oke produknya kayak apa, skemanya kayak apa, ini kan ada nasabah ada bank gitu ya, nanti aliran dananya dari mana, dari nasabah kemana dulu kan, ditanyain sampai sedetail-detailnya. Baru kemudian nanti di situ Dewan Pengawas Syariah akan memberikan opini, oke, berarti produk ini udah sesuai nih sama prinsip-prinsip syariah, nggak ada larangan-larangan yang dilanggar di situ, semua hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya itu udah terpenuhi.
Jadi baru akhirnya DPS itu bisa mengeluarkan opini atau pernyataan bahwa oh yaudah produknya udah sesuai syariah, baru boleh tuh kita jual produk itu. Gitu. Jadi itu salah satu bedanya ya, jadi bank syariah sama bank konven itu kalau di bank syariah kita punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dimana yang itu DPS itu tugasnya memastikan bahwa memang semua produknya kita itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah mungkin kalau pertanyaannya lagi, nah kayak apa sih sebenarnya prinsip syariahnya gitu kan, benar-benar apa sih yang secara jelas gitu ya membedakan antara bank syariah sama bank konven? Mungkin saya kasih contoh aja kali ya, sebenarnya banyak gitu ya akad-akad di dalam bank syariah itu yang membedakan dengan bank konven itu banyak, tapi mungkin saya kasih salah satu contohnya aja deh. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita mau beli rumah nih, gitu ya, kita mau beli rumah, kita mau kredit, tapi kan kalau rumah kan harganya mahal, biasanya nggak mungkin ya kita bisa langsung beli rumah tuh cash gitu ya, kecil kemungkinan. Biasanya kalau kita mau beli rumah, kita belinya itu cicil atau kredit. Nah, kalau kita pakai kredit dari bank konvensional, kita akan dikenakan bunga. Jadi misalnya gini, oke, rumahnya itu harganya, kita mau beli rumah, kita udah apa namanya, udah incer nih rumahnya yang ini gitu kan, rumahnya harganya 1 miliar misalnya ya, 1 miliar. Ya udah, kita datang ke bank konvensional, kita bilang saya mau kredit rumah 1 miliar. Udah, nanti bank konvennya akan bilang ya udah 1 miliar nih ya, saya kasih uang 1 miliar ke nasabahnya, nanti balikin ya ke saya dalam tempo 10 tahun dengan bunganya sekian persen per tahun. Itu kalau bank konven kan, itu kalau bank konven bunganya sekian persen per tahun, dan biasanya bunganya itu nggak tetap gitu, jadi bisa berubah-ubah gitu kan, suku bunganya itu bisa berubah-ubah gitu di bank konven. Jadi kalau kita beli rumah tadi di bank konven, kita nggak pernah tahu dari uang 1 miliar yang dipinjemin sama bank itu buat kita, kan bank konvennya berarti minjemin kita uang nih, minjemin kita uang 1 miliar untuk kita pakai beli rumah, nanti kita balikin uang 1 miliarnya ke bank konvennya tapi dengan bunga gitu kan, sekian persen. Tapi kita nggak pernah tahu nanti total yang akan kita keluarkan untuk mengembalikan 1 miliar itu berapa, karena bunganya kan nanti bisa berubah gitu kan. Tiba-tiba misalnya pas udah jalan, misalkan gini tadi 1 miliar dicicil 10 tahun, pas udah jalan 2 tahun tiba-tiba naik gitu kan, suku bunganya naik karena bank konvennya menyesuaikan dengan suku bunga acuan gitu kan, suku bunganya naik. Turun sih kayaknya nggak mungkin gitu ya, yang ada naik gitu kan, nggak mungkin bunganya turun. Nanti jalan berapa tahun naik lagi gitu. Kita nggak pernah tahu total yang akan kita keluarin itu berapa. Itu kalau di bank konven. Nah tapi kalau di bank syariah, kalau kita misalkan mau beli rumah kayak tadi ya, nah bank syariah itu menawarkan opsi. Jadi mau beli rumahnya pakai skemanya apa nih? Mau skemanya jual beli atau skemanya mau kongsi gitu kan? Nah, ada macam-macam akadnya. Kita ambil contoh yang paling banyak digunakan nih, skemanya adalah jual beli. Atau kalau bahasa kerennya itu murabahah. Jadi akad murabahah itu namanya akad jual beli. Nah, case-nya sama nih, saya mau beli rumah harganya 1 miliar. Saya datang ke bank syariah, saya bilang, bank syariah saya mau beli rumah nih harga 1 miliar, tapi saya nggak punya uang 1 miliar, saya mau cicil. Nanti terus saya bilang saya mau pakai akadnya yang jual beli atau yang murabahah. Oke, nanti saya nanya gini, bank syariah dia akan beliin dulu tuh rumahnya itu dari entah dari developernya atau dari si pemilik rumah yang pertamanya gitu ya. Bank syariahnya akan beli dulu tuh rumahnya harga 1 miliar. Setelah dia beli seperti ya, dia jual ke saya, bank syariah. Saya jual ya 1 miliar, boleh ambil untung dong kalau orang jualan kan. Saya jual lagi ke nasabahnya, bank syariah jual ke nasabahnya, saya ambil untung 300 juta deh. Jadi saya harga rumah ini harga belinya 1 miliar, terus saya jual lagi nih ke nasabah, bank syariahnya jual lagi ke nasabahnya dengan harga 1,3 miliar, dicicil 10 tahun ya. Jadi 1,3 miliar dicicil dalam 10 tahun, ketemulah gitu ya, misalnya per bulannya berapa. Nah udah gitu, kalau saya setuju dengan akad jual beli itu terjadilah akadnya udah. Nah akhirnya saya selaku pihak nasabah, saya tahu dengan pasti nih berapa biaya yang akan saya keluarkan, itu 1,3 miliar karena bank syariahnya ambil untung 300 juta itu karena akadnya jual beli. Nah harga 1,3 miliar ini nggak boleh berubah nih Mbak Tika. Jadi ibaratnya kan kita udah berakad nih, saya beli rumah dari bank syariah harga 1,3 miliar dicicil 10 tahun. Misalnya ternyata pada saat tahun kelima saya ngerasa nggak bisa
kayaknya ekonomi saya lagi susah nih. Saya kayaknya kalau harus melunasi dalam 10 tahun nggak bisa. Saya minta perpanjangan waktu. Gitu, misalnya jadi 12 tahun atau 13 tahun. Nah itu harga jual yang 1,3 itu nggak boleh berubah. Kalau secara syariah. Jadi kalau kita udah, misalkan saya sama Mbak Tika nih jual beli barang, kalau kita udah sepakat sama harganya, harga itu nggak boleh berubah. Walaupun ada Walaupun ada iya betul perpanjangan waktu, harga itu nggak boleh berubah. Kan ya udah kita udah sepakat 1,3 ya 1,3 nggak boleh berubah. Jadi nasabah itu tahu nih dengan pasti dia mengeluarkan uang berapa, mengeluarkan 1,3. Beda dengan bank konvensional tadi, dia nggak tahu bisa 1,3, bisa 1,2, bisa 1,5 gitu. Karena suku bunganya bisa naik gitu kan, bisa berubah gitu. Jadi itu salah satu contoh perbedaan yang paling nyatanya atau yang paling dasarnya. Kalau dari luar bungkusnya kayaknya sama-sama mau beli rumah 1 miliar, tapi saya keluar duit pasti nggak 1 miliar, saya keluar duitnya lebih. Sama dong, bank konvensionalnya sama, di bank syariah juga sama. 1 miliarnya pasti akan kita keluar sebagai nasabah keluarnya lebih besar dari 1 miliar. Tapi skemanya atau akadnya itu tadi yang berbeda tuh. Gitu kalau di bank syariah udah jelas tuh akadnya jual beli gitu kan. Bank yang membedakan adalah akadnya. Ada akadnya. Kalau jual beli kayak gitu. Itu bank syariahnya udah ngambil untung 300 juta ya udah berarti dijual ya 1,3 dicicil sekian tahun. Kalau di bank konven kita nggak tahu ya udah open aja gitu 1 miliar dengan bunga sekian persen per tahun dalam waktu 10 tahun, tapi bunganya bisa berubah. Kita nggak pernah tahu, nggak pasti gitu ya, jadi nggak pasti kita akan keluar. Nah itu salah satu contohnya bedanya, dan itu baru satu akad aja tuh Mbak. ada berapa akad? Ada banyak, jadi ada jual beli, ada juga jadi ada akadnya. Kalau jual beli kan tadi namanya murabahah ya, ada juga di bank syariah itu pembiayaan akadnya namanya mudorobah. Nah kalau mudorobah itu gini, banknya sebagai yang punya modal, nasabahnya sebagai yang mengelola modal. Jadi misalnya gini, ada nasabah atau saya nih misalnya, saya mau buka usaha, buka restoran misalnya gitu kan. Datang nih saya ke bank syariah, saya mau buka restoran nih, saya kasih bisnis plan-nya. Nah, saya butuh modal 1 miliar. Bawa proposal. Iya, betul. Ke bank bawa proposal. Iya, saya mau buka usaha restoran, butuh modal 1 miliar. Nah, bank ini kalau di bank konven sistemnya 1 miliar itu ya udah dia minjemin, saya utangin gitu. Contohnya saya pinjemin uang nih 1 miliar, terus nanti silakan bayar ke saya ke bank konven dengan bunga sekian. Dia nggak melihat nanti nasabah ini usahanya lagi bagus atau lagi jelek, lagi naik atau lagi turun, pendapatannya lagi tinggi atau lagi rendah, dia nggak memperhatikan itu. Ya udah pokoknya bunganya sekian aja. Balikin ke saya pokoknya 1 miliar, si pokok pinjaman 1 miliar plus dengan bunganya sekian persen. Bunganya berapa persen juga? Macam-macam ya, macam-macam. Palingannya berapa? Palingannya berapa ya? Beda-beda sih Mbak, beda, jadi masing-masing bank itu lain-lain. Beda-beda untuk bunga. Cuman ya udah dia konsepnya kan dia minjemin uang, mengutangi gitu lah ya kalau bahasa ini ya, bahasa bahasa nggak formalnya kita ngutangin. Dia ngutangin minjemin uang 1 miliar, tolong dikembalikan saya 1 miliarnya plus dengan bunga. Tapi kalau di bank syariah kita punya akad tadi ya namanya mudorobah. Jadi kalau kasusnya kayak tadi, bank syariahnya bukan minjemin uang 1 miliar ke nasabah, tapi menanamkan modal. Ya, bank syariahnya menanamkan modalin nasabah untuk bikin usaha restoran, dikasih modal 1 miliar. Ini bank syariahnya disebut dengan sohibul mal atau pemilik modal. Dan si nasabahnya yang terima modal disebut dengan mudorib atau dia yang akan mengelola modal. Udah sama nasabah diterima uangnya 1 miliar dipakai untuk buka usaha restoran, nanti bank syariahnya akan mendapatkan bagian hasil. Jadi nasabahnya tetap mencicil pokok modalnya yang 1 miliar tadi, plus bank muamalahnya dapat keuntungan, bank syariah dapat keuntungan dari bagi hasil. Ya udah pendapatannya si nasabah ini dari restoran itu berapa sebulan. Berarti bukan riba ya? Betul. Bukan riba ya, berarti cuma bagi hasil. Yes, ya? benar. Jadi nggak pasti ininya jumlahnya yang Berarti bukan bunga juga ya? Bukan. Bunga, kalau bunga dia pasti. Jadi mau bulan ini nasabah itu pendapatannya 10 juta, mau pendapatannya 20 juta, mau nasabahnya minus, kan bisa aja. Dalam 1 bulan nasabah itu minus. Misalnya pas restorannya lagi sepi. Nah itu kalau bank konven dia nggak melihat itu.
mau mau nasabahnya untung, mau rugi, mau untungnya dikit, mau untungnya banyak, bank konven pokoknya mau tahunya saya dapat bunga sekian persen. Tapi kalau bank syariah beda, dia sistemnya bagi hasil. Jadi nasabah itu tiap bulan berapa dia keuntungannya bulan ini berapa. Oke kan disepakatinya di awal bagi hasilnya misalnya 50-50 deh. Jadi setengah-setengah ya, 50% buat banknya, 50% buat nasabahnya. Ya udah pendapatannya si nasabah bulan itu berapa? 10 juta misalnya. Oh yaudah berarti 5 jutanya buat bank, 5 jutanya buat dia, buat nasabah. Bulan depan nasabah itu turun misalnya 8 juta. Oh yaudah berarti banknya 4 juta, dia 4 juta. Jadi beda kan, bisa dilihat tuh bedanya. Itu contoh yang lain ya, contoh Lebih manusiawi ya. benar dan lebih menguntungkan secara bisnis ya, namanya orang bisnis ya harus kayak gitu dong. Kalau mau untung ya Sama-sama. betul. Rugi harus sama-sama Betul, gitu kan. betul. Berarti kalau investasi itu konsepnya untung sama-sama, rugi sama-sama. Iya betul. Jadi ya cuman memang yang namanya bank itu pasti nggak mau rugi gitu ya. Kan bank itu kan juga salah satu lembaga yang sangat diatur, sangat diregulasi. Regulasinya itu banyak banget. Ya kalau di bank itu kita punya satu unit itu namanya unit compliance, unit kepatuhan namanya. Jadi saking banyaknya nih peraturan, bank itu beroperasi dengan banyak sekali regulasi. Pagar-pagarnya itu banyak gitu. Sampai kita kadang-kadang orang bisnis, orang produk, kita nggak hafal aturannya apa aja sih. Makanya kita punya satu divisi namanya compliance, kepatuhan tuh yang nge-guide kita gitu. Yang apa namanya, dia yang tahu lah ya aturan-aturannya, pagar-pagarnya apa aja, dia yang membimbing kita, yang support kita kalau kita mau bikin produk. Jangan sampai nabrak peraturan OJK, jangan sampai melanggar peraturan Kemenkeu misalnya, jangan sampai melanggar peraturan DI. Jadi bank itu sangat institusi yang sangat diatur banget, highly regulated. Karena itulah kenapa jangan sampai bank itu rugi gitu kan. Jadi walaupun bank syariah itu menerapkan bagi hasil, kita juga menerapkan banyak pagar-pagar lainnya untuk memastikan bahwa ya jangan sampai banknya itu rugi gitu kan. Karena kalau satu bank itu rugi, efeknya tuh domino gitu kan. Efeknya tuh banyak. Jadi berentet ya. Berentet. Karena kan berdampak juga sama nasabah yang menyimpan uang di banknya. Iya, makanya walaupun prinsipnya itu tadi pakai bagi hasil gitu ya, untuk bersama lebih bersama, tapi ya kita menerapkan aturan-aturan lain juga yang ketat untuk make sure jangan sampai banknya rugi. Nah, sebenarnya ada satu yang menurut saya menarik ya, pas saya tuh dulu awal-awal belajar tentang bank syariah, ada satu prinsip syariah tuh yang menurut saya menarik. Jadi di prinsip syariah itu kita nggak boleh membuat yang pasti menjadi nggak pasti. Dan kita juga nggak boleh kebalikannya, membuat yang nggak pasti jadi pasti. Maksudnya apa? Maksudnya tuh related sama dua contoh akad yang tadi saya singgung. Kalau akad yang pertama kan murah banget, jual beli kan. Tadi saya kasih contoh, ada nasabah pengen beli rumah harga 1 miliar. Kalau pakai bank konven 1 miliarnya jadi dari syariahnya dulu ya. Jadi pakai akad jual beli itu harus pasti. Jadi kalau saya modalnya 1 miliar, terus saya mau ambil untung 300 juta tadi kan, berarti totalnya 1,3 miliar, itu harus pasti. Jadi jual beli itu adalah satu hal yang pasti, keuntungannya harus pasti dan nggak bisa berubah. Itu nggak boleh dibikin jadi nggak pasti. Kalau di bank konven itu jadi nggak pasti kan, gitu. Akadnya jual beli tapi kita nggak pernah tahu harga beli kita totalnya berapa, karena cuma dibilang ya udah 1 miliar, bunganya sekian persen, dan bunganya itu bisa berubah. Jadi itu makanya kenapa di syariah itu nggak boleh sesuatu yang harusnya pasti jual beli tapi dibikin nggak pasti. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang nggak pasti nggak boleh dibikin jadi pasti. Contohnya yang akad mudharabah tadi, akad yang bagi hasil tadi, kan itu secara natural kalau kita berkongsi, atau kan kalau mudharabah itu berkongsi, kalau kita memodali satu usaha secara natural itu kan nggak pasti. Pendapatan yang akan kita terima berapa kan kita nggak tahu, tergantung kan dari bisnisnya. Itu nggak boleh dibikin pasti. Kalau di bank konven itu dibikin pasti. Ya udah, saya mau terimanya sekian persen. Mau kamu rugi, mau kamu untung, mau kamu untungnya dikit, untungnya banyak, saya ngambil bunga sekian persen. Jadi sesuatu yang secara natural itu sifatnya nggak pasti, dibikin menjadi pasti. Nah itu nggak boleh. Prinsip syariah itu benar-benar menempatkan sesuatu sesuai kodratnya aja. Ya udah, kalau akadnya jual beli itu pasti, harus pasti harganya berapa, untungnya berapa, totalnya berapa. Jangan dibikin jadi nggak pasti, digantungin. Ya udah, pokoknya harganya sekian, nanti bunganya sekian persen,
jadi nggak pasti gitu, itu nggak boleh. Begitu juga dengan kita usaha nih, kita modalin, kita nanamin modal di usaha secara natural terus sifatnya nggak pasti. Berapa untung yang kita bisa dapat, berapa itu nggak boleh. Kodrat yang nggak pasti itu diubah jadi pasti. Bahwa ya udah saya mau modalin, misalkan saya modalin Batika mau buka usaha restoran, saya modalin, tapi saya maunya sekian persen. Saya dapat untungnya, padahal secara natural namanya kita nanamin modal di satu usaha kan sifatnya nggak pasti. Nah itu apa namanya? Itu pas pertama kali saya belajar banget tentang bank syariah tuh saya nemu yang prinsip tadi ya, yang pasti nggak boleh dijadiin nggak pasti, dan yang nggak pasti nggak boleh dijadiin pas. Nah itu kayak kenal banget gitu, kayak oh bener juga ya, Relate banget ya iya, kalau masyarakat sekarang kan. kayak langsung Terus ada yang lain nggak kak? Apa akad yang lain selain dua tadi? nah, akad ada, jadi sebenarnya kalau akad itu banyak banget ya, jadi kan Tapi yang paling umum yang sering dipakai iya itu dua sih. Jadi yang paling umum yang sering dipakai itu yang murabahah tadi, yang jual beli, karena ya itu untuk banknya juga lebih enak ya. Kita udah jadi lebih pasti keuntungannya kan berapa gitu. Tapi kita juga sering pakai akad yang mudharabah tadi. Jadi kalau mudharabah berarti banknya tuh modalin, ngasih modal ke nasabahnya. Nanti nasabahnya memutarkan modal itu ya dengan dalam suatu usaha. Nanti banknya mendapatkan keuntungannya bagi hasil. Sama ada satu lagi yang umum itu namanya musyarakah. Kalau musyarakah dia mirip dengan mudharabah. Bedanya kalau musyarakah nasabahnya ikut kasih modal juga. Nah, jadi kayak tadi misalkan mau bikin restoran modalnya 1 miliar. Kalau pakai mudharabah 1 miliarnya 100% dari banknya. Nah, tapi kalau pakai akad musyarakah misalnya dari banknya 800 juta, dari nasabahnya 200 juta. Nah itu masing-masing akad itu aturannya beda-beda gitu ya, do and dance-nya tuh beda-beda. musyarakah tuh jadi gimana kak? Kalau udah bergabung uang nasabah sama bank terus gimana cara pembayarannya? Nah, berarti si nasabah tadi dia cukup mengembalikan yang 800-nya aja. Karena kan modalnya dari bank itu kan hanya 800 aja. Jadi dia pokok yang dia kembalikan adalah cukup 800-nya aja. Nah, tapi kalau dia musyarakah si nasabahnya ikut menanggung rugi. Karena kan dia ikut naruh uang di situ. Iya, Jadi misalnya kerugiannya misalkan ternyata nih setelah kita 1 miliar ternyata usahanya rugi. Gitu kan, kerugiannya 1 miliar juga misalnya ya. Jadi uang 1 miliarnya habis, masih minus lagi 1 miliar misalnya gitu. Nah, kerugian 1 miliarnya itu dibagi berdasarkan porsi modalnya. Jadi banknya ikut nanggung minus 800, si nasabahnya minus 200. Kalau yang mudharabah tadi, nasabahnya nggak ikut nanggung kerugian, karena kan dia nggak keluarin modal. Gitu, yang ikut nanggung yang nanggung kerugian adalah banknya, yang mengeluarkan modal. Kalau yang musyarakah ikut nanggung. Kalau yang musyarakah ikut nanggung, karena dia ikut keluar uang kan. Tapi cara ngembalin uangnya cuma 800 juta itu doang, terus tapi nggak ada lagi kayak keuntungan yang lain. Nah itu tadi yang aku bilang, makanya kalau di bank itu kita benar-benar nerapin pagar-pagar ya jangan sampai rugi. Nah kalaupun memang ternyata usahanya rugi, biasanya kita nanti analisa lagi, oke lagi rugi nih, apa yang menyebabkan rugi, apa yang bisa bikin apa, oke ya udah selama misalkan sekian bulan kita bebaskan dulu nasabahnya, nggak usah bayar dulu angsurannya, gitu kan. Jadi biar dia mengembalikan dulu kondisi usahanya jadi untung lagi, baru nanti di apa namanya dia dilanjutkan lagi angsurannya gitu. Nah guys, udah jelas kan ya, ternyata perbedaan bank konvensional sama bank syariah itu perbedaannya di akadnya. Dari awal tuh kalau di bank syariah itu lebih jelas kan, kalau di bank konvensional kan naik suku bunganya suka nggak jelas ya, jadi kita nggak tahu tuh sebenarnya berapa sih yang kita bayar. Kalau misalnya nih ya, kita kan generasi Z ya, adik-adik aku semua nih kan, kalau pengen lebih tahu lagi tentang bank syariah tuh ya, baiknya tuh menabung di bank muamalat tuh ngambil yang apa kak? Oh tabungannya. Tabungan untuk coba-coba dulu nih kak. Ya kan kalau bank itu dia bukan hanya menyalurkan kredit, jadi bank itu juga menerima dana ya. Jadi kalau bank itu kan istilahnya itu bank adalah lembaga intermediari. Nah, jadi dia ada di tengah nih. Bank itu mempertemukan antara nasabah yang punya uang dengan nasabah yang butuh uang. Nah kan tadi kalau aku bilang ada nasabah mau buka usaha, ada yang mau beli rumah tapi nyicil, itu kan nasabah butuh uang kan. Nah
banknya sebenarnya nggak punya uangnya. Banknya membiayai itu dari mana? Dari nasabah yang punya uang. Ya nasabah yang naruh tabungan, naruh deposito, naruh giro di banknya gitu kan. Jadi bank itu tadi makanya disebut lembaga intermediary, dia mempertemukan antara yang punya uang dengan yang butuh uang. Jadi banknya menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya lagi ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Kalau teman-teman adik-adik ya Generasi Z lah generasi Z, ya. saya apa ya? Saya kalau buat milenial, kolonial jangan-jangan. Masih muda lah ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi nasabah bank syariah, pengen buka tabungan atau rekening di bank muamalah gitu ya, khususnya bisa buka, ada kita bank muamalah itu ada tabungan namanya tabungan muamalah, tabungan IB muamalah. Jadi bisa buka tabungan di situ, itu fasilitasnya lengkap ya, jadi ada kartu ATM-nya gitu kan, terus ada juga fasilitas mobile banking-nya. Jadi apa namanya, teman-teman nanti bisa apa tuh istilahnya sekarang yang keren, cashless. Oh, cashless. Iya betul, tanpa gitu, nggak usah pakai bawa-bawa uang tunai banyak gitu ya. Jadi di bank muamalah itu tabungannya sudah dilengkapi sama kartu ATM. Kartu ATM-nya ya bisa dipakai untuk tarik tunai di ATM atau transaksi di ATM, plus bisa dipakai juga untuk kalau belanja, gitu, misalkan belanja atau makan di restoran atau pergi ke salon atau kemana, bayarnya bisa pakai debit ya, kartu ATM-nya bisa berfungsi sebagai kartu debit. Terus bank muamalah itu juga punya apa itu tadi, mobile banking gitu. Jadi teman-teman mau mobile bankingnya lengkap banget, mau bayar listrik, mau beli pulsa, mau bayar beli paket data, ya itu bisa dari mobile banking ya. Jadi pembayaran apa segala macam transfer itu bisa dari mobile banking, bahkan buka deposito aja bisa dari mobile banking. Nah jadi udah lengkap banget. Dan di mobile banking yang bank muamalah itu sekarang ada krisnya QR. Nah ada QR, jadi kalau teman-teman nanti misalkan belanja terus pembayarannya pakai QR, bisa tuh tinggal buka aplikasi mobile bankingnya terus pilih pembayaran via QR. Jadi bisa ya, udah lengkap banget. Jadi kalau emang mau buka ngerasain gitu ya, pengen punya tabungan di bank syariah, bisa buka tabungan di bank muamalah, dan itu fasilitasnya lengkap. Kalau bank muamalah sendiri ya di Indonesia udah berapa cabang sih Kak? Totalnya itu sekarang bank muamalah itu cabang sekitar 200-an ya. Sekitar 200-an cabang yang ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa ayo mau belanja di marketplace ya, e-commerce itu bisa pakai debit online. Debit online-nya bank muamalah. Jadi tinggal masukin nomor kartunya, terus nanti ada kode OTP yang masuk ke lewat SMS, kita masukin udah, kita bisa belanja. Kalau mau belanja offline datang ke toko segala macam tapi nggak mau bayar cash, bisa pakai QR. Jadi Per bulan kena berapa sih Kak? macam-macam sesuai jenis tabungannya ya. Jadi ada yang mulai 2.500 kalau nggak salah ya, sampai 10.000 ya. Itu yang jenis apa kan? 2000. Kalau yang 2.500 seingat saya nih, saya nggak lupa ya karena produknya kan lumayan banyak. Kalau yang 2.500 itu yang nggak ada kartu ATM-nya, jadi itu tabungannya nggak punya kartu ATM tapi mobile banking-nya bisa. Jadi saya punya tuh jenis tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya itu saya pakai untuk nabung. Jadi saya pakai karena kan nggak ada ATM-nya, jadi nggak bisa susah kalau saya mau tarik tunai kan. Kalau saya mau tarik harus datang ke teller untuk nariknya, makanya itu cocok buat saya nabung. Karena dia nggak ada kartu ATM-nya, jadi nggak gampang diambil dan biaya adminnya juga murah gitu kan. Tapi walaupun dia nggak ada kartu ATM-nya, dia si tabungan yang biayanya 2.500 ini tetap masuk ke dalam mobile banking. Jadi kita bisa transfer kalau mau ya, bisa transfer bisa. Sampai ada juga kalau nggak salah yang biayanya itu 10.000 ya, biaya adminnya per bulan, tapi fasilitasnya bisa lebih banyak. Kayaknya udah banyak banget nih ilmu yang kita gali dari Kak Kestel ini. Udah hampir 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa. Oke, Kak Kestel ini ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum saya tutup podcast hari ini? Sedikit yang bisa saya sharing mengenai bank syariah gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi ya apa namanya, itu hanya sedikit ya, saya juga pengetahuannya tentang bank syariah juga belum banyak banget gitu kan. Kalau emang teman-teman pengen tahu lebih detail lagi, lebih lanjut lagi tentang bank syariah, tentang bedanya sama bank konvensional, itu teman-teman bisa cari sumber-sumbernya banyak, bisa masuk juga kalau
guys, ternyata udah banyak ya ilmu yang kita dapat nih dari Kak Kesia Bening. Nggak terasa udah 1 jam nih aku nemenin kalian semua. Oh iya, untuk kalian yang masih kepo atau pengen tahu lebih banyak tentang Bank Muamalat, nanti aku bisa cantumkan IG dari Bank Muamalat dan IG dari Kak Kesia Bening ya di inbox description. Oke. Baik, gitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Bye!